Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari di garasi roda 4. Jadi di spesialis ekstraksi di Cilengsi. Jadi buat teman-teman yang punya mobil ekstraksi, silahkan merapat ke sini. Barangkali mau ngecek mesin atau ngecek kaki-kaki atau apapun yang memang berhubungan dengan kendaraannya. Silakan mampir di garasi roda 4. Pengecekan untuk saat ini gratis semua ya. Jadi silakan mampir aja merapat ke sini ke garasi roda 4 spesialis ekstraksi. Nah, jadi kebetulan pagi ini masih sepi hari Minggu. Pak Arifin lagi ngotrek hobinya jadi mobil Elantra. Jadi ngotrek sambil menunggu customer. Jadi alhamdulillah hari ini kosong, kemarin 3 unit masuk. Jadi pagi ini mekanik juga Mas Hasim lagi ke Cianjur, kebetulan lagi ngetes mobil Honda Civic ya. Jadi kemarin ada Honda Civic masuk, kebetulan yang punyanya minta tolong ditesin. Jadi dites dulu, sekalian dites sama Mas Hasim. Nggak apa-apa, itu atas permintaan customer. Nah, memang kalau ngetes jauh gitu karena itu agak sehari ya paling biaya buat mekanik lah. Karena biaya pengetesannya karena lama, itu seharian itu. Nah hari ini saya mau kasih tahu tentang masalah kopling, masalah the group. Jadi banyak teman-teman yang mungkin sebagian belum tahu masalah perkoplingan lah, masalah kopling kan. Baru dengar, baru kenal. Mungkin sebagian udah tahu, saya juga dulunya nggak tahu karena ya tahu dari teman-teman lah, dari Pak Arifin ngobrol, dari Mas Hasim. Nah, paling nggak saya mau share apa yang saya tahu. Jadi masalah kopling itu jadi begini ya. Ini kebetulan saya lagi di kopling nih. Nih kebetulan itunya apa namanya, silnya kebetulan dicari nggak ada, tapi apa yang itu yang diganti kemarin, flywheel apa, seal crack asnya kebetulan nggak tahu kemana kemarin. Ada ya, sama apa, seal inner, ntar cariin dulu ya biar nanti teman-teman tahu kalau nurunin kopling itu yang harus diganti apa aja, supaya ya sebenarnya ini bukan untuk ngejas bengkel ya. Kadang-kadang gini, ada bengkel yang kadang-kadang menyesuaikan budget. Ini seal flywheel, seal crack ini sama ya. Ini crack as atau seal flywheel. Ada lagi seal kecil, tapi itu sih nanti inner itu teman-teman nanti gampang lah, lihat aja di mana, di Google lah. Nah jadi ganti kopling itu kurang lebih ini yang mesti diganti di daleman kopling. Yang pertama ada matahari, yang kedua plat koplingnya nih, yang ketiga seal crack as. Jadi gini, ini rata-rata harganya di atas 1 juta, rata-rata di atas 1 juta satu set. Jadi kalau misalnya ini bisa misalnya 700, ini 300, terus ininya mungkin 100.000, itu tergantung variasi mobilnya. Untuk Gen 2 ya hampir sama lah, sekitar 1,2 1,3. Rata-rata sih kisarannya di segitu ya, kecuali mobil-mobil mewah ya. Nah terus biaya jasanya gimana, berapa biaya jasa untuk penggantian ini satu set ini? Itu biaya jasanya kalau sekarang ini di 300.000 karena memang kita masih promo untuk hari kemerdekaan ya. Mudah-mudahan sih kalau nanti ketemu di 300.000 misalnya masih oke, masih menguntungkan buat bisa bawa pulang mekanik, ya tetap kita akan melakukan di 300.000. Nah, tergantung nanti kita evaluasi. Mudah-mudahan ya kalau semakin banyak pasti semakin nemu. Kalau yang datang ke sini misalnya sehari ada 3 orang lah misalnya tuh, ya insya Allah nggak naik. Balik lagi karena kita ngikutin biaya operasional ya. Nah, sekarang promo, jadi kita nggak ikutin biaya operasional, kita masih promo dulu. Nah, oke, lanjut ke sini. Ini namanya matahari, terus ini namanya balik lagi ya, sorry, ini namanya apa tadi, kopling.
ini silver as. Nah biayanya berarti di kisaran 1,5 juta sampai dengan 1,700.000 tergantung nanti tempatnya masing-masing. Pasaran di lapangan itu rata-rata ini tertinggi 700, rata-rata di 500. Kalau kita ambil rata-ratanya jasa pasang ini di 500 kalau rata-ratanya. Ada yang 700, ada tergantung bengkel masing-masing ya. Ini kita di luar bengkel resmi ya, maksudnya bengkel resmi misalnya Toyota atau apa gitu. Jadi ini rata-rata di pasaran. Nah, ada beberapa opsi dari mekanik biasanya. Misalnya gini, dia rusaknya mataharinya doang misalnya. Nah, terus ininya masih bagus koplingnya. Oh belinya matahari doang, bisa kayak gitu juga bisa, silahkan aja misalnya. Terus atau rusaknya ternyata mataharinya bagus, terus ininya masih bagus, itu juga bisa. Terus ada lagi misalnya ininya masih bagus, silker kasnya nggak usah diganti, bisa juga. Itu kembali ke budgetnya teman-teman. Nah cuman nih ya, ada cumannya nih, kalau kita dari sisi mekanik masalah efisiensi dan biaya, efisiensi dan biaya itu memang lebih enak ganti semua. Karena misalnya gini, yang kita takutkan gini, misalnya saat ini masih bisa toleransi nih, masih ya dianggap misalnya 60% 70% lah. Oh yaudah kita ganti ini aja, misalnya ganti ini misalnya 400.000 misalnya. Nah 400.000 tambah 500 kan sekitar sekian. Nah ketika ini misalnya baru 6 bulan ini rusak, nah akhirnya kena biaya lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi karena biaya antara pasang ini atau misalnya ganti ini doang atau satu pieces itu sama biayanya dengan masang semua, karena ini satu rangkaian gitu. Atau kadang-kadang sepele, ini nggak usah diganti karena masih bagus. Nah ini agak lumayan ini kalau saya sih misalnya ini nggak apa-apa lah ganti, misalnya pantekan misalnya kalau nggak ada dana ya. Ini misalnya yang lama nggak, nah tapi ini wajib menurut saya. Kenapa? Karena ya rata-rata ini kan umurnya juga udah lama dan harganya juga nggak terlalu mahal. Lebih baik yang masalah kayak seal itu ganti aja semua untuk ngamanin supaya nggak ada kebocoran. Nah jadi itu. Nah terus kalau mantek itu jadi gini, kalau mantek itu biayanya antara 150 sampai 250.000 tergantung di wilayahnya. Nah mantek misalnya 250.000 berarti pasang misalnya anggaplah 300, berarti di 500 atau 600 bisa juga kayak gitu, berarti 700 untuk masang ini bisa. Itu balik lagi ke teman-teman. Nah itu jadi kita bisa aja kayak gitu, tapi resiko yang tadi ya, resiko tadi misalnya ininya pantekannya ternyata nggak sempurna, itu juga kan nggak ada garansi juga, karena nanti bisa jadi pantekannya kurang bagus gitu. Itu bisa juga, walaupun tetaplah nanti kita cariin yang pantekannya bagus, kita akomodir lah. Nah, cuman sarannya kita ya seperti itu. Jadi lebih baik kalau untuk kopling ganti satu set aja. Istilahnya lebih baik teman-teman ngumpulin dulu sebentar. Misalnya dananya nggak ada, udah nggak apa-apa, tunggu 1 bulan istirahat dulu, mobil nggak kemana-mana. Nah, nanti udah kekumpul uangnya ya paling nggak megang misalnya 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi tuntas ya teman-teman, bisa ke bagian lain. Jadi kan kalau kopling itu kalau normal itu bisa tahunan. Kalau misalnya kita makan normal bisa 5 tahun ya, anggaplah kita ngomongin nggak normal ya 3 tahun gitu. Ya lama kan 3 tahun, 1,5 juta 3 tahun habis. Jadi teman-teman nggak penasaran ya. Mungkin itu aja kalau ngomongin masalah kopling. Jadi supaya nanti teman-teman punya gambaran itu baiknya bagaimana, koplingnya doang dipantek atau ganti satu set atau bagaimana, itu kita kembaliin ke teman-teman yang memang punya kendaraannya dengan segala resiko yang ada. Jadi semuanya istilahnya kembali lagi ke budget. Misalnya budgetnya cuma ada buat ini dong, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Kalau memang misalnya urgent banget, saya emang budgetnya cuma ada 700 kopling aja, nggak apa-apa, kita akomodir, nggak apa-apa, walaupun kita sarannya seperti itu. Nah cuman tadi ada resiko nanti misalnya ternyata besok mataharinya rusak gitu, ada resiko itu. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah nggak enak misalnya di sini ditawarinnya harus satu set, misalnya ada budgetnya nggak apa-apa. Misalnya ininya
nggak harus misalnya budgetnya benar-benar mepet nih, ininya nggak usah diganti, yang aslinya masih bagus, nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Jadi tetap kita akan kasih opsi ke teman-teman enaknya bagaimana, karena kita juga tahu untuk biaya perbaikan mobil itu bukan sedikit, pasti banyak gitu. Oke, jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.